Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini anak Syekh Abu Bakar bin Salim yang paling kaya, yang paling istimewa, yang paling masyhur. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah, yang menggantikan kekhalifahan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kuburannya itu punya kuburan lain. Semuanya itu ada di Ainat. Ya. Kecuali Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim di lain kubah, enggak bersama dengan abahnya. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ibadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim bagaimana? Masya Allah. Beliau sholat seperti yang Sabtu kemarin. Ya. Beliau sholat subuh dengan wudhu isya, bukan selama setahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, akan tetapi 40 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. 40 hadirin, 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, tidak tidur, ya, tidak ke kamar mandi, tidak bersenang-senang dengan istri, wudhunya nggak batal, sholat subuh dengan wudhu isya. Siapa yang mampu dari kita? Sehari wudhu 10 kali kita. Sehari wudhu, ya ilaha illallah. Kamar mandi bosen lihat kita. Subhanallah. Ini beliau, ini menunjukkan beliau istimewa. Ibadahnya seperti itu. 40 tahun duduknya seperti duduk ketika tasyahud akhir. 40 tahun, nggak pernah sila, nggak pernah. Kalau duduk kayak seperti sholat. Ditanya oleh murid-muridnya, Syekh Abu Bakar bin Salim, antum ini sudah tua, capek, sudah sepuh, duduknya seperti itu. Ya, kata beliau, hadza jilsatul abdi baina yadayhi rabbih. Ini duduknya seorang hamba ketika berhadapan dengan Tuhannya. Kalau kita duduk depannya guru kita, orang yang kita muliakan, mungkin kita nggak berani ketika kita duduknya bersila. Seperti ada salah satu thariqah Syadziliyah. Itu wajib kalau mau duduk di depan gurunya, duduknya harus tasyahud. Kudu ngono. Nek thariqah Bani Alawi sak karepe kabeh sembojong, kabeh sila, kabeh nglempo sak karepe. Ya. Paling polis standarnya itu sila kita. Duduk sila, thariqah Alawiyah. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim begitu agungnya ibadah dan mujahadahnya tadi. Mujahadahnya 40 tahun duduk seperti duduknya orang sholat. Kenapa antum duduk gitu udah sepe? Iya, ini duduknya hamba di hadapan Tuhannya. Jadi setiap waktunya beliau menghadirkan Allah Subhanahu wa taala bersama orang, sendirian, sholat, makan, minum, aktivitas, semua beliau menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah maqam ihsan. Maqam ihsan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, hendaknya kalian itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kalian menyaksikan Allah. Iku sore sulit sekali. Maqam hada tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini bawahnya yang bisa kita mempunyai sifat ini. Kalau kau bukan termasuk orang yang mempunyai makam ihsan, setiap keadaan kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, kalau kau nggak bisa yang pertama, ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Bagaimana keadaan kita ketika Allah melihat kita? La ilaha illallah, gak wani lapo-lapo. Ngangkat kepala ke langit gak berani. Allah melihat. Adabnya pasti full, akhlaknya pasti istimewa. Ya, melakukan yang makruh insya Allah tidak, apalagi yang haram. Ketika dia mengetahui bahasanya Allah melihatnya, maka orang tersebut pasti mempunyai sifat malu kepada Allah. Ini namanya dinamakan maqam muraqabah. Yang tadi maqam musyahadah, yang sekarang maqam muraqabah. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim sudah memiliki maqam musyahadah, sehingga beliau itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Setiap hari ngasih sedekah, suka sedekah. Ilmunya pinter. Belajar kita banyak sama guru-guru beliau. Salah satu gurunya yang paling masyhur, yang paling beliau banggakan adalah Syekh Ma'ruf Bajamal yang ada di kota Dauan.
kuburannya naik gunung. Pernah saya ke sana sering, kalau doa mesti ziarah. Syekh Ma'ruf Bajamal beliau, dan ada lagi Syekh Abdullah bin Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah, wali besar yang makamnya ada di kota Sewun. Sampai sekarang hari Jumat ada hadrohnya. Sampai sekarang hari Jumat ada hadrohnya di kuburan beliau, baca hadroh. Kalau kita ke Sewun hari Jumat pasti hadir hadrohnya. Itu salah satu guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau tidak menerima murid kecuali beliau itu mengetahui murid tadi itu bakal jadi wali. Punya kecerdasan, kepekaan yang kalau dia didik bakal jadi wali. Gak gampang-gampang menjadi murid beliau. Ketika Syekh Abu Bakar bin Salim itu pergi ke kota beliau, kepingin jadi murid, itulah, iki wis cilik-cilik wis, masih kecil sudah bakal menjadi orang yang top. Baca kitab Risalah Kusyairiyah, kitab yang sangat istimewa, membahas para aulia sholihin, kitab tasawuf. Maka jadilah Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abu Bakar bin Salim dengan barakah Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah, karena mengikuti jejak guru beliau yang mempunyai hadrah di hari Jumat. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Inat, ya, ke kota Inat, hari Jumat habis asar ada hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim, mengikuti jejak gurunya yang ada hadrahnya pada hari Jumat sore. Di Inat Syekh Abu Bakar bin Salim membuat hadrah di masa hidup beliau, sampai sekarang dijalankan oleh keturunan-keturunan beliau. Naam, Syekh Abu Bakar bin Salim rumahnya sampai sekarang masih ada peninggalannya, masih ada semuanya. Rumahnya naik ke atas, habis direnovasi, kasurnya masih ada, gelasnya masih ada, mangkok buat minum masih ada, tempat khalwatnya masih ada, masjidnya masih ada. Jadi masjidnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu dibagi dua. Ada bangunan yang lama, kecil, belakangnya itu ada tingkat, ma'badnya di situ. Bisa masuk. Tempatnya itu agak bangunan yang lama itu agak kecil. Terus selainnya itu besar sekali, diperluas. Sampai sekarang ada sumurnya, ada tempat Syekh Abu Bakar bin Salim itu mandi dan lain sebagainya, itu sampai sekarang ada. Kalau kita insya Allah ziarah ke kota Tarim, ke kota Inat, ke kota Hadramut, kalau kita masuk masjid Syekh Abu Bakar bin Salim di agak kiri belakang, itu kalau antum jalan itu bukan lantai, tapi kayu. Itu karpetnya itu bisa dibuka. Itu dibuka, biasanya orang itu kalau ziarah dibuka, kemudian kayunya itu diambil, kemudian masuk ke yang dulunya sumur, tertutup tapi dulunya sumur. Itu ngambil barokah, duduk di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan musyrik, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Ini menambah barokah. Ya, sebagian kelompok boleh cukup pakai bajunya orang soleh, bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Awakmu gak ono zaman Nabi dadi kon nek neraka. Bid'ah awakmu itu bid'ah. Diri Anda itu bid'ah. Kita semua ini bid'ah. Gak ada kita di zamannya Nabi Muhammad. Kalau semua bid'ah itu dhalalah, bid'ah itu sesat, maka gak ada yang selamat kecuali Anda, wahai semprul, wahai cimol, ya. Gak ada yang selamat kecuali Anda dan pengikut Anda. Mau ditaruh mana para aulia sholihin? Kalau kita ngambil barokah, kita ngambil sir, mendoakan mereka, menziarahi kuburan mereka, kirim tahlil kepada mereka, itu bid'ah. Amal soleh apa yang diperbolehkan oleh Allah? Kalau ziarah kepada mereka, doakan mereka, tawassul kepada mereka, memakai baju mereka, mendatangi tempat yang mereka tinggali dulu. Ini semua nggak diperbolehkan. Amal soleh apa yang diperbolehkan kalau gitu? Seperti itu, masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan barakahnya para aulia sholihin dan kita husnudzon kepada mereka, lebih-lebih dari kalangan para habaib dan orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karomah beliau, karomahnya wakeh. Ada kitab dikarang oleh salah seorang wali murid beliau yang kembali ke marganya itu Mbah Syuaib. Syekh Hasan bin Muhammad Mbah Syuaib. Itu beliau ngarang kitab besar sekali, menyebutkan isinya itu keramatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita sempat baca di depan Habib Umar bin Habib.
sampai hatam. Istimewa sekali, subhanallah. Ada orang, ada cerita ya orang. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya mau bantu masjidnya antum katanya mau bangun masjid. Iya. Mau bantu apa? Mau bantu kayu. Iya. Dulu nggak ada JNE, nggak ada truk-trukan, nggak ada sama cemil. Iya wis, rumahnya di mana? Jauh di sana, di luar kota Ina jauh. Iya wis. Hari ini jam sekian, hari tertentu jam sekian, kayu-kayu yang inti mau kirim, kata Syekh Bakar bin Salim, taruh di tempat jalannya air. Dulu jadi sampai sekarang di Hadramut jarang hujan. Itu Pak hujan deres 10 menit 15 menit banjir gimana-mana. Waktu hari tertentu, jam tertentu, kayu yang mau inti sumbangkan ke ana, kata Syekh Bakar bin Salim, taruh di tempat jalannya air. Loh, gimana terus wis kon nuruto wis. Inti nuruto isma wa ati, kata Syekh. Dengarkanlah dan lakukanlah. Pulang ini orang ditaruh di waktu tertentu yang seperti diperintahkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak lama turun hujan yang sangat lebat. Subhanallah, jalanlah ini kayu-kayu dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai di kota Ina. Wis mari mandek udan. Subhanallah. Bisa Bakar bin Salim baru kabeh diambil itu kayu dibuat bangun masjidnya tadi. Subhanallah, ajib. Orang ketika nurut sama Allah, orang ketika taat kepada Allah, maka Allah menjadikan semua yang dia inginkan itu terlaksana dan terwujud. Subhanallah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ati'ni ya abdi." Taatlah engkau kepada saya wahai hambaku. Ini dalilnya, keramat ini dalilnya apa ya iki? Ati'ni ya abdi. Taatlah engkau wahai hambaku, maka aku jadikan apa yang kau inginkan. Takulu li syai'in kun fayakun. Kau menginginkan sesuatu, kau berkehendak, maka bakal terjadi tadi. Syaratnya hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah lah yang bakal mencukupi hajat, keinginan apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba tersebut. Ada orang datang ke Syekh Bakar bin Salim. Syekh Bakar bin Salim, ya, unta saya hilang. Ya apa ini? Gini, oh bukan. Dia kehilangan unta, kemudian datang ke khadimnya Syekh Bakar bin Salim. Syekh Bakar bin Salim ada di rumah. Datang ke khadimnya, mau ketemu siapa? Mau ketemu Syekh Bakar bin Salim. Kenapa? Ya, kenapa? Unta saya hilang, saya kerja pakai unta tersebut, gimana? Saya bingung, saya kepingin tahu di mana unta saya. Oh, jangan bingung. Kau telah datang ke tempat yang sangat tepat. Inti pergi ke Syekh Bakar bin Salim, fa'ashki ma tu'anihi. Inti curhatkan apa yang kau jalani, kau dapati sekarang, yaitu untamu hilang. Datang ke Syekh Bakar bin Salim, sebelum ngomong itu orang tadi, Syekh Bakar bin Salim ngomong, ahlan wa sahlan, selamat datang orang yang kehilangan unta yang warnanya sekian, yang sekarang ada di lembah yang bernama fulan. Ini gini, hilangnya jam sekian. Nanti inti datang bakal inti dapeti di pekarangan pemilik yang bernama fulan bin fulan. Kaget ini, ya Allah, diparani, subhanallah, didapati untanya seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah, orang yang sangat sabar, orang yang sangat alim, orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat mengetahui sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang enggak diketahui, yang enggak kita lihat. Masya Allah. Ya, itu pernah ada cerita. Syekh Bakar bin Salim di rumahnya, di tingkat rumahnya itu ada perempuan tua bawa satu butir roti kecil kering, datang ke pelayannya Syekh Bakar bin Salim. Dikatakan, ini hadiah wahai pelayannya Syekh Bakar bin Salim, kasihkan Syekh Bakar bin Salim sedikit dari rezeki saya, ngasih hadiah beliau. Kata pelayannya tadi, kau niki kayak iti. Syekh Bakar bin Salim iki bendino ngasih 2 drim roti dibagi-bagikan sama fakir miskin. Kaya suka memberi. Kon kayak
Satu kecil kering lagi. Gak mungkin diterima, ente iki mulia wis. Ya pulang. Faraja mungkasiratul khatir. Rajaat mungkasiratul khatir. Pergi perempuan tua tadi dengan hati yang pecah dan sakit hati, sedih. Syekh Bakar bin Salim berdiri dengar perkataan pelayannya turun dari tingkat, dimarahi habis-habisan itu pelayannya. Datang jauh-jauh ingin memberi saya hadiah. Kau tolak mentah-mentah dan kau tidak mengabari saya dulu. Panggil dia, dipanggil lagi sama pelayannya, takut pelayannya. Ahlan wa sahlan, ke Syekh Bakar bin Salim, mana hadiahmu tadi? Masya Allah, satu. Saya belum makan, saya makan nanti. Jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa membuat saya ibadah semangat. Kasih dihormati sama Syekh Bakar bin Salim, kasih suguhan, dihormati, minta doa, dikasih doa, dan lain sebagainya. Keluar itu sang pemberi perempuan tua tadi, kemudian dikatakan sama Syekh Bakar bin Salim, ya pelayanku, kalau inti ulangi perilakunya inti kayak gini, kasar sama orang, nolak pemberian orang, inti saya pecat. Ini Syuf, pentingnya kita mempelajari akhlak-akhlak dengan para aulia wa sholihin yang telah mendahului kita. Ya, salah satunya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah, Masya Allah. Beliau mengatakan saya disuruh milih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terhadap anak-anakku, keturunan-keturunanku, pinter-pinter, opo atini bersih-bersih, disuruh milih baina salamatis sudur wal ilm wa wajahatil ilm. Disuruh milih sama Allah. Syekh Bakar bin Salim disuruh milih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fakhtartu salamatas sudur, maka aku memilih hati-hatinya anak-anakku, keturunanku itu selamat dari sombong, dengki, iri, hasud dan lain sebagainya. Maka Allah bakal memberi kepada mereka itu ilmu. Maka ilmu itu cahaya, hadirin. Enggak diberikan kepada seseorang kecuali hati orang tersebut itu bercahaya. Ketika kita mempunyai salamatus sudur seperti apa yang dipilih oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, kita bakal diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya diberikan hanya kepada tempat ataupun hati yang bersih, yang suci dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka kita lihat, ya, kalau sudah Al-Hamid, sudah Al-Muhdhar, Al-Haddar, coba pakai BSA, itu beda daripada yang lain. Berkat jid mereka, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Masya Allah, beliau mempunyai umur yang sangat panjang. Kalau nggak salah 70 atau 80. Ya, wafat di kota Inat. Sampai sekarang di Holi di mana-mana. Dan acaranya di tahun ini mungkin tidak didatangi oleh Habib Umar bin Hafid. Akan tetapi Habib Umar bin Hafid memerintahkan Habib Ali Al-Jufri. Ya, Habib Ali Jufri diperintahkan sama Habib Umar untuk menggantikan beliau di Jakarta. Insya Allah acaranya 20 Agustus hari Sabtu atau Minggu itu tanggalan. Sama anaknya Habib Umar, Said Salim, sama Habib Said Hamid itu diperintahkan sama Habib Umar untuk menghadiri hall Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada di kota Jakarta. Nah, Masya Allah, semoga bisa hadir. Kalaupun nggak bisa hadir, kita ikatkan hati kita dengan beliau. Semoga kita dikumpulkan sama Allah dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan barokah beliau. Disebutkan oleh Habib Salim bin Jindan, kakek dari Habib Jindan itu, beliau mengumpulkan manaqibnya Syekh Bakar bin Salim. Siapa orang yang ingin hendak bepergian kemudian membaca manaqibnya Syekh Bakar bin Salim, maka insya Allah dia diselamatkan dalam bepergiannya. Siapa yang mempunyai hajat penting sekali, dia butuhkan agar hajatnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia membaca manaqibnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tawassul sama Syekh Abu Bakar bin Salim, kirim Fatihah sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau bisa ziarah di kota Inat, ziarah. Pernah saya di Tarim itu pengalamannya, ada masalah besar. Teman saya punya masalah.
kemudian minta tolong saya ngajak ziarah ke Inat, dari Tarim ke Inat, berangkat malam Jumat. Subhanallah, saya tidak pernah masuk kuburan di Hadramut malam-malam karena kebanyakan ditutup. Di Zambal itu nggak boleh ziarah malam di Kota Tarim. Paling lama itu jam 9 tutup, sudah tidak boleh ada yang ziarah. As-salafun as-salihun ngelarang ziarah di tengah malam di Kota Zambal. Sampai kali kita ya sak karepe. Ya, Masya Allah, biasanya ziarah malam-malam, tapi ya jarang. Hati-hati pokoknya ya. Di Inat terbuka, tidak ada yang jaga, tidak ada yang apa. Itu saya masuk tengah malam. Ya, kita memberanikan diri. Masa ono pocong di Inat, masa ono genderuwo di Inat. Ya, subhanallah, masuk ziarah tepat mati lampu, tengah-tengah ziarah mati lampu. Waduh, merinding. Subhanallah, pakai HP apa? Ada masalah besar, teman. Pulang dapat 2 hari, subhanallah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ayah Umar bin Hafid itu berkata, kalaupun ziarah kepada orang-orang soleh di kuburan mereka itu untuk kita punya hajat, ke Wali Songo, ke wali ini, wali itu, ziarah kita, ya mungkin. Kalau Allah menginginkan kita mendapatkan hajat kita, mungkin tergantung kemantapan kita dan kedekatan wali tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari, setahun, 2 tahun ini dapatnya. Tapi kalau ziarahnya Syekh Abu Bakar bin Salim naqdan, ziyaratus salihin muajjalan, walakin ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim naqdan, kontang, langsung itu. Ya, dengan adab, dengan akhlak, ya, dengan tekad yang kuat, husnudzan, hudur, khusyuk, adab, tawassul, kirim Fatihah, baca Yasin, khatam Al-Quran, sodako, habis ziarah, Masya Allah. Maka kalau bisa hadirin, kalau kita ziarah sholihin, siapapun mereka, dimanapun mereka, mesti di dekat kuburan ataupun pesarian itu ada kotak amal. Habis ziarah kotak amal, walaupun 1000, walaupun 5000, itu sangat ngefek. Apalagi di Keramat Luar Batang, Alidrus, yang ada di Jakarta itu, Masya Allah. Keramat yang Bang Bogor apa Keramat Al-Idrus, Abu Bakar bin Husain Al-Idrus. Jangan hanya ke beliau saja, semua ziarah sholihin siapapun. Ada kotak amal 1000, 2000, 5000, barokah. Niat qabul hajat. Kita apakah ada diri kita ada yang nggak punya hajat? Pasti kita punya hajat. Setiap apa yang kita minta kepada Allah berkatnya orang-orang soleh, kita niat semoga Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita. Ya, alhamdulillah, semoga kita dengan memperingati haul Syekh Abu Bakar bin Salim dimanapun acara haulnya dan kapanpun acara haulnya, semoga kita mendapatkan barokah beliau. Seperti kita membahas, mengkaji, mengenang kewafatan beliau, semoga sekarang beliau mengenang kita, menyebutkan kita, nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di hari akhirat beliau khususnya memberi syafaat kepada kita, karena para aulia, para ulama dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada para pecintanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup pengajian ada permintaan doa dari Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, bahwasanya ada Habib Zain bin Umar bin Sumed, ketua Robitoh Alawiyah se-Indonesia dulunya, sekarang penasehat di Robitoh Alawiyah, itu sakit sampai nggak sadar. Dimohon untuk baca Fatihah untuk beliau, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, secepatnya kesembuhan yang tidak ada sakit setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Al-Habib bin Yati Syifa Habib Zain bin Umar bin Sumaid, anallaha yakshif ad-dur alladhi fihi wa yati shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman, bi barakati Syekh Abu Bakar bin Salim jami' auliya us-salihin ala hadhihi niyya wa kulli niyyah min salihah dafatan li kulli sharrin jalibatan li kulli khair filatin wa afiyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya saya minta maaf.
Terima kasih yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alayha wa anta khairul warithin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قبول إن شاء الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا wa anta khairur rahimin. Lupa tadi, besok disunahkan puasa tanggal 9 Muharram yang bernama hari Tasu'a, dan hari Seninnya puasa Asyura. Sunnah sekali, yang mana dulu sebelum diwajibkan bulan Ramadan, hukum puasa Asyura hukumnya wajib. Kemudian setelah difardukan bulan Ramadan, maka hukum puasa Asyura hukumnya sunnah.
Semoga diberi taufik oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dina ma'alil qudri anta wa zakat Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima